Gimana jadinya ya? Kalau kearifan wahyu yang udah ada ribuan tahun digabungin sama penemuan paling canggih soal sains otak. Nah, kali ini kita bakal bedah satu kombinasi revolusioner yang mungkin banget jadi kunci buat kesehatan otak kita di era modern ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangan buat otak kita sekarang, lanjut ke gimana wahyu ketemu neuroscience, terus kita bongkar sains di baliknya. Setelah itu kita lihat semua manfaatnya, dan kita tutup dengan harmoni antara iman dan akal. Yuk, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Jadi, sebetulnya masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Di era digital ini, otak kita tuh lagi menghadapi berbagai tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Pernah nggak sih ngerasa stres banget? Atau mungkin susah gitu buat fokus sama satu hal? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Dan ini sebenarnya cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Faktanya, kita ini lagi menghadapi semacam wabah modern. Tingkat stres yang makin naik, masalah ingatan, penurunan fungsi kognitif, bahkan depresi, ini semua udah jadi isu global. Tapi, gimana kalau solusinya datang dari sumber yang nggak kita duga-duga? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Gimana kalau solusinya itu datang dari gabungan dua dunia yang kelihatannya beda banget? Wahyu suci dan ilmu saraf yang super canggih. Coba kita lihat gimana caranya. Inilah inti dari Neurocuranik. Ini tuh sebuah pendekatan revolusioner yang menggabungkan kearifan Al-Quran dengan temuan-temuan terbaru dalam ilmu otak. Tujuannya buat memulihkan dan memperkuat fungsi otak kita. Konsep ini dibangun di atas satu prinsip ilmiah yang, penting banget. Fondasi ilmiah di balik semua ini adalah sebuah konsep luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Coba deh bayangin otak Anda itu kayak otot. Makin sering dilatih dengan cara yang benar, ya makin kuat jadinya. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita itu sebenarnya lagi ngubah struktur fisik otak kita loh. Jadi, gimana persisnya cara kerjanya? Yuk, kita bedah gimana Neurocuranik ini menjembatani praktik-praktik dari Al-Quran dengan hasil neurologis yang nyata, lewat 5 pilar ilmiah. Metodologinya dibangun di atas 5 pilar ilmiah ini. Kita akan kupas satu persatu, dimulai dari chunking atau pemecahan informasi. Pilar yang pertama itu chunking. Gini deh, coba bayangin pas kita mau ngapalin nomor telepon yang panjang. Pasti kita potong-potong jadi beberapa bagian kan? Nah, konsepnya sama persis buat ayat-ayat Al-Quran. Metode ini memecah ayat jadi unit-unit yang lebih kecil dan punya makna, jadi otak kita lebih gampang mencernanya. Efek chunking ke otak kita tuh luar biasa. Ini bisa mengurangi beban kerja otak, jadi pusat memori kita bisa berfungsi lebih efisien. Ini ngebantu banget buat mindahin informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang secara lebih efektif. Pilar kedua adalah pengulangan berjarak. Ini metode yang udah terbukti secara ilmiah buat nanam informasi ke memori jangka panjang. Kuncinya bukan cuma ngulang, tapi ngulangnya di jeda waktu yang makin lama. Ini seolah-olah ngasih sinyal ke otak kita, info ini penting, simpen ya. Setiap kali kita mengulang dengan cara yang benar, ada perubahan fisik yang terjadi di otak kita. Sambungan antar sel-sel otak jadi makin kuat, dan sinyal saraf jadi makin ngebut. Hasilnya, ingatan kita jadi lebih tajam dan tahan lama. Lanjut, kita punya melodi. Waktu kita membaca Al-Quran dengan irama atau tilawah, kita sebenarnya lagi ngasih olahraga ke seluruh bagian otak kita. Sisi kiri otak memproses bahasa, sementara sisi kanan memproses melodi, ritme, dan emosi. Ini menciptakan sebuah pengalaman belajar yang komplit banget. Efeknya itu dalam banget. Otak kita melepaskan zat kimia positif yang bikin kita merasa senang dan tenang. Aktivitas otak juga jadi lebih sinkron, menciptakan kondisi yang ideal banget buat belajar. Ini tuh kayak nyetel radio ke frekuensi yang pas biar dapat sinyal yang jernih. Pilar keempat adalah latihan otak yang aktif. Jadi ini bukan sekedar membaca, tapi berinteraksi sama teksnya. Metode ini mencakup latihan-latihan seru kayak teka-teki dan latihan fokus yang basisnya dari ayat-ayat Al-Quran. Ini ngebantu mengasah skill penting kayak konsentrasi dan pemecahan masalah. Latihan yang terus-menerus ini beneran bisa ningkatin daya proses di pusat kendali otak kita loh. Latihan ini juga mendorong pertumbuhan sel-sel otak baru dan bikin otak kita jadi lebih lincah buat beradaptasi sama situasi baru. Dan pilar terakhir yang mungkin paling penting adalah penghayatan makna. Otak kita itu cenderung lebih gampang ingat sesuatu yang punya kaitan emosional. Jadi waktu kita paham dan meresapi makna di balik ayat-ayatnya,
kita tuh sebenarnya lagi bilang ke otak kita, "Weh, ini penting banget." Proses ini mengaktifkan pusat emosi di otak kita. Ini memperkuat hubungan antara bagian emosi dan bagian memori, sehingga menciptakan ingatan yang jauh lebih kuat dan tahan lama. Singkatnya, emosi itu ibarat lem super yang nempelin memori di otak kita. Oke, jadi setelah kelima pilar ini digabungkan, hasilnya apa? Yuk kita lihat manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan buat kesehatan otak kita secara keseluruhan. Manfaatnya itu luas banget dan bisa kita rasain di kehidupan sehari-hari. Coba bayangin deh, punya ingatan yang lebih baik dan fokus yang lebih tajam di kerjaan. Bayangin jadi lebih tenang dan tangguh pas ngadepin stres. Dan buat jangka panjangnya, Anda lagi membangun otak yang lebih sehat dan mungkin melindungi diri dari penyakit kayak demensia. Ini benar-benar pendekatan yang holistik. Jadi sebagai kesimpulan, kita bisa lihat ada sebuah harmoni yang indah banget antara iman dan akal. Ternyata, wahyu dan sains itu nggak harus bertentangan. Sebaliknya, mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini seringkali kita pahami dari sisi spiritual ya kan? Tapi seperti yang udah kita lihat bareng-bareng, Al-Quran juga bisa jadi penawar dari sisi neurologis. Sebuah penyembuh buat otak kita, pusat dari semua pikiran dan emosi kita. Sama tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Gimana kalau ternyata alat paling canggih buat nge-upgrade otak kita, buat ngelindungin otak kita dari tantangan zaman sekarang, ternyata udah ada di depan mata kita selama lebih dari 1400 tahun. Cuma nunggu buat kita temukan kembali lewat kacamata sains modern. Dimana? Udah mulai excited kan buat nyobain Neurokurani? Yuk, setelah tahu informasi dahsyat ini, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan ribuan orang yang udah merasakan manfaatnya. Kunjungi http://neurokurani.com dan jadilah bagian dari komunitas yang memadukan iman dan sains untuk kesehatan otak optimal.